Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, kita coba lagi. Ya, boleh. Ustadz? Halo, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Halo Pak, dengan Bapak siapa? Pak Bapak Waluyo. Radionya agak kecilin sedikit biar nggak storing Pak. Ya, radionya dikecilin. Silakan pertanyaannya Pak. Silakan. Agak pelan-pelan karena suara Bapak terputus-putus di sini. Waalaikumsalam Bapak Waluyo. Oh iya. Ya, oke. Paham insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang berzikir harus masuk thariqah dulu? Jawabannya enggak. Fadhkurullaha dzikron katsiron. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, zikir yang banyak ini nggak harus masuk thariqah. Thariqah itu kan hanya disiplin saja. Kita itu datang ke mursyid. Mursyid thariqah itu kemudian memberikan amalan kepada kita, berjanji pada dia untuk terus menzikirkan itu. Contohnya, ada thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, ada thariqah Qadiriyah saja, ada thariqah Naksabandiyah saja, ada thariqah Sattoriyah, ada thariqah Wahidiyah, ada thariqah Syafi'iyah, ada thariqah Syariah, ada thariqah Adz-Dzauqiyah. Banyak thariqah itu, Mbak. Tetapi kalau kita mau berbicara lebih baik, ya lebih baik ikut thariqah, Mbak, kalau kita pengen berzikir. Tetapi tidak wajib berthariqah itu. Gitu loh, Mbak. Karena apa? Berzikir itu langsung perintahnya dari Allah. Fadhkurullaha dzikron katsiron. Nah, kalau jenengan pengen rutin, maka perlu disiplin. Dan disiplin zikir itu hanya ada di ilmu tasawuf. Dalam hal ini adalah thariqah yang memang ada mursyidnya, memang ada gurunya yang mengijazai kita. Dan itu muwassalah. Makanya nanti ada dua kelompok besar dalam ilmu thariqah, yaitu thariqah mu'tabarah. Nah, ada thariqah ghairu mu'tabarah. Thariqah mu'tabarah itu yang silsilahnya sampai dari guru kita hingga Rasulullah. Nah, kalau thariqah ghairu mu'tabarah itu guru kita mungkin cuman sampai silsilah berapa orang guru dan itu putus nggak sampai ke Rasulullah. Boleh nggak? Dua-duanya juga boleh diamalkan. Yang selain itu saja juga boleh diamalkan asalkan kita mengetahui dalilnya. Misal nih, kan Rasul ada tuh dalilnya begini, bahwa Rasulullah itu di dalam sehari semalam tidak pernah tidak berzikir kecuali berzikirnya minimal 100 kali. Maka kita ucapkan 100 kali mengikuti hadis itu boleh. Itu namanya nanti di derajat ittiba, yaitu apa? Qabulu qaulil qail wa huwa yadri min aina ma'khuduhu. Dia mengambil hukum, dia mengambil zikir, dia tahu dari mana sumber hukum, sumber zikir yang dia lakukan. Begitu, Mbak. Masya Allah, luar biasa. Gimana Pak Sob, mau lanjut? Cukup kalau tapi kalau masih ada? Oh, baik. Nggak usah deket kok sini, Mbak. Oh, dekat sini. Ya. Baik. Kita coba untuk satu pertanyaan terakhir ya, Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, kalau kita kurban sapi, apakah anak yang meninggal karena keguguran, apakah boleh diikut sertakan dari hamba Allah? Kegugurannya berapa? Berapa bulan? Itu yang jadi berapa bulan? Kalau sudah sempurnanya itu berapa? Mata nafakhur ruh, kapan ditiupkan ruh, dan dalam keterangan ditiupkan ruh itu di bulan keempat. Nah, kalau kegugurannya itu masih di bawah itu, mayoritas ulama berpendapat tidak perlu. Tetapi ada yang juga berpendapat perlu. Itu. Tapi yang mayoritas tidak perlu. Itu udah namanya pemahaman fikih seperti itu, Mbak. Wah, begitu.
Pokoknya simpul-simpulnya fikih itu Masya Allah luar biasa Mbak. Jadi ilmu fikih ini pendengar, kita tahu satu akan terbuka 10 yang tidak kita tahu. Kita tahu 10 akan terbuka 100 yang tidak akan kita tahu. Kita tahu 100 akan terbuka 1000 yang tidak kita tahu. Makanya orang yang paham fikih itu akan selalu mengatakan yes. Nggak banyak cengcong, nggak banyak menyalahkan. Kenapa? Karena pada ujungnya nanti tetap ada dua, boleh tidak boleh. Walaupun tidak semua. Perlu ada kajian, perlu ada kitab yang dibaca. Semakin besar kitab yang dibaca, semakin luas pandangan kita terhadap hukum agama Islam. Seperti itu. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah mau bertanya, Pak Ustadz, saya diminta orang tua saya untuk mendampingi umroh, sedangkan saya dan suami saya belum sempurna dalam beribadah. Nah, ini gimana Pak Ustadz ya? Ketidaksempurnaan. Bukan, ketetapan hatinya masih belum siap. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Masya Allah, merasa belum sempurna itu baik, tapi tidak menjadi penghalang kita untuk umroh. Merasa kita hina itu lebih baik, tapi jangan menghalangi kita untuk tidak sholat. Merasa lebih tidak baik itu baik daripada kemudian merasa lebih baik, merasa hebat. Kenapa? Karena saat kita merasa tidak punya apa-apa, justru disitulah hamba Allah gitu loh. Nah kalau jenengan merasa belum baik, belum sempurna ibadahnya, why not? Kenapa tidak untuk tidak umroh gitu loh? Nggak ada hubungannya. Justru saat nanti umroh, jadikan tonggak sejarah jenengan untuk lebih baik. Nah itu Mbak, motivasinya seperti itu. Jangan kemudian setelah kita mengetahui kita sendiri kotor, tahu-tahu kemudian nggak mau sholat. Enggak, jangan. Pak Ustadz, saya ini masih kotor, ngomongnya masih nggak bener, saya nggak mau sholat Pak Ustadz. Nunggu nanti kalau omongan saya sudah bener, sudah nggak kotor, saya mau sholat. Salah. Justru saat jenengan kotor ngomongnya, nggak bener ngomongnya, sholat. Nanti sholat itu yang akan mendidik jenengan agar tidak kotor lagi, gitu loh Mbak. Jadi bertahapnya begitu. Jenengan misal nih, saya kan ada pernah ditanya itu, Pak Ustadz, saya ini masih sering minum, gimana? Sholat, jangan nggak sholat. Tapi belum bisa, ya sholat. Yang penting waktu sholat jangan minum. Gak mungkin Allah. Iya artinya gitu. Nanti akan tertolong dengan sholat. Kamu sudah nggak sholat, nggak sudah minum, nggak sholat, itu lebih parah gitu loh. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu dosanya melebihi dosa minum. Gitu loh. Dahsyat Mbak. Pahala sholat itu pahalanya tidak ada setinggi pahala sholat. Judi, zina, bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau dibandingkan itu jangan dibandingkan Mbak. Ini gambaran. Jangan kemudian kemarin ini jadi motivasi orang yang judi nanti Mbak. Itu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ilmu hari ini yang kita dapat para pendengar. Mudah-mudahan terus menjadi ladang ibadah. Apa yang kita dapat hari ini tentunya insya Allah bisa menjadi manfaat untuk kita, dan tentunya bisa lebih hijrah lagi ke lebih baik insya Allah Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, mungkin tadi menjadi pertanyaan terakhir kita.